Wow! Yo, what's up guys and welcome back to Best Indo YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes, ini dia ZenBook 17 Fold OLED. Laptop dengan konsep futuristik ya, yang gue agak bingung ngejelasinnya tuh gimana. Karena kan namanya aja laptop ya, biasa dilipat. Nah, ini juga tetap dilipat, cuma ya gitu layarnya bisa ikutan dilipat, makanya namanya fold juga. Nah, ini bisa dibilang yang pertama di dunia dan ini juga udah dijual resmi sama Asus Indonesia. Yang harganya bisa kalian tebak-tebakan dulu aja di komen sebelum gua share nanti di akhir video. Nah, sekalian tonton sampai akhir karena ada eksklusif voucher potongan 2 juta rupiah di akhir video. Yes, gue udah nyobain laptop ini selama kemarin liburan akhir tahun ya, dan harus gue bilang experience yang dikasih unik banget, dan mungkin ini kayak ya mencerminkan masa depan tuh kita bakal pakai komputer kayak gimana gitu. Nah, ada 5 hal yang udah gue rangkum soal pengalaman gue dengan laptop ini, jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yes, kita bahas dulu si layarnya yang emang part paling spesial ya daripada si laptop ini. Nah, layarnya ketika dibuka membentang kayak gini guys, dia tuh ukurannya sampai 17,3 inci dengan panel flexible OLED atau disingkatnya tuh FOLED ya. Resolusinya di 2K Plus dengan rasio 4:3. Dan ini juga udah touchscreen. By the way, emang resolusinya agak sedikit, rasionya agak sedikit mengkotak ya, tetapi overall experience gue suka sih, gue demen gitu. Layarnya kerasa luas banget, dan resolusi yang dikasih juga tajam gitu. Apalagi panel OLED gitu kan, manjain mata banget, yang warna itu kayak gitu lah, mantep gitu ya. Nah, in terms of build quality sendiri, layar foldable saat ini emang masih make kayak bahan semacam plastik gitu ya, dan harus lebih hati-hati karena bakalan lebih rentan lecet. Nah, lipatan atau crease gitu ya, itu juga masih ada, tetapi menurut gua sih ini nggak masalah kok gitu. Kadang terlalu digede-gedein aja, gua juga agak bingung kenapa, tapi buat gua sendiri karena gua pakai smartphone yang fold gitu, ini nggak ada masalah juga menurut gua. Paling yang agak berasa sih pas mungkin pas puter kayak warna hitam kayak gitu ya, karena kita bisa ngelihat pantulan muka, komuk kita gitu, ngeliat muka kita sendiri, jadi mungkin agak sedikit annoying di sana aja. Nah, dari segi durability engselnya sendiri, Asus ngeklaim ini udah dites sampai 30.000 kali, engselnya dibuka tutup aman, plus udah juga terstandarisasi military grade yang intinya ini bakalan aman untuk penggunaan jangka panjangnya. Jadi kalau kalian pakai sehari buka tutup 10 kali itu bisa sampai 8 tahun lebih, gue hitung-hitung gitu ya. Dan ya overall dari segi build quality itu premium, mantep. Tadi juga ada kickstand di bagian belakangnya ini, kalian bisa pakai yang kalau di posisi berdiri itu juga solid, nggak gampang goyang-goyang. Nah, ada total 6 mode yang bisa kita pakai di sini, tapi yang jadi favorit gue sih adalah desktop mode karena kita bisa menikmati layar gede 17 incinya ini dengan maksimal. Lanjut yang kedua, yang unik lagi pastinya adalah dari segi form factor, karena kalau kalian lipat ya tadi ya, itu dia tuh bakalan kecil banget, dan bobotnya pun juga ini secara berat itu kayak laptop standar, sekitar 1,5 kg, sekitar 1,8 sama keyboardnya. Cuma memang bentuknya pas dilipat gitu agak tebel ya, dan mungkin ya karena produk generasi awal, tapi ya justru ini menurut gua jadi bikin laptopnya lebih nyaman dipegang gitu. Gripnya tuh kayak juga pas, karena bagian luarnya kayak ada bahan kulit gitu, ya kayak pegang buku atau notebook kulit kayak gitu loh. Dan overall ya keren sih, mungkin ini dibawa-bawa mungkin pas ketemu klien gitu, atau mau meeting presentasi gitu ya, pas dibuka langsung kayak jebret, layarnya gede gitu. Nah, lanjut buat kalian yang penasaran soal performance-nya, ini yang ketiga gue pengen bahas in terms of specs. Yang gue suka pertama udah certified Intel Evo, cuma memang dari segi spesifikasi itu nggak yang gahar-gahar banget bisa dibilang ya. Prosesornya emang Intel i7 Gen 12 Alder Lake, kodenya 1250U. Yang mana prosesornya ini 10 core, tapi dia fokusnya tuh di efisiensi dengan 8 efisiensi core dan 2 P-core atau performance core. Jadi yang performance cuma 2 doang. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri, ini cukup standar ya untuk sebuah performance. Cuma balik lagi laptop ini memang dirancang bukan untuk kerja keras. Mungkin lebih untuk yang nikmatin hasil kerja kerasnya. Mungkin buat para bos-bos atau sultan gitu ya, yang presentasi, yang udah kayak ya di level yang tinggi kan tinggal bawa ketemu klien, jebret kayak gitu, jebret lagi. Tetap aja memang untuk segi performance dia itu ada active cooling fan-nya, yang lumayan kedengeran, itu yang gue notice pas kita push performance-nya. Tadi pas gue buka wallpaper engine aja dia kayak kipasnya hidup gitu, jadi ya agak sedikit annoying. Tapi buat day to day use selama liburan kemarin gue pakai ini buat Netflix, YouTube, sampai buat cloud gaming. Ini tuh enak banget di layar gedenya ini, kayak bener-bener mantep gitu ya. Gue tinggal stream aja dari PS Remote, dari PC, via Steam Link ya, Steam Remote gitu, dan experience gamingnya di layar 17 inci emang joss banget.
Beberapa hari ini juga gue pakai buat ngetik-ngetik di keyboard dan trackpad bawaannya ini guys, dan ini ya ciri khasnya Asus lah ya, ini enak banget dipakai buat ngetik. Ini namanya Asus ErgoSense, jadi dia ada keyboard, ada trackpad, semua dia koneksinya pakai Bluetooth, ada magnetik juga. Travel case-nya enak, trackpadnya juga akurat, dan desain yang pakai bahan kulit ini juga enak banget di tangan, kerasa super premium. Dan in terms of baterai, selama gua kemarin pakai semingguan itu ada 1 hari yang gua pakai kerja sambil nonton, sambil download dan lain-lain, itu bisa 7 jaman, tapi gua rasa bisa di stretch sampai 10 jam lebih tergantung ke pemakaian kalian juga. Nah, untuk chargingnya itu juga bisa pakai port USB Type-C yang udah ada 2 di sini, yang mana kompatibel juga dengan Thunderbolt 4. Jadi bisa dicolok ke dock atau ke GPU eksternal gitu ya, enclosure buat kalian yang pengen gaming beneran pas kalian udah nyampe di rumah misalnya gitu. Oke, lanjut ke fitur-fitur menarik dari laptop ini. Wi-Fi 6E hadir, Bluetooth-nya Bluetooth 5, webcam-nya 5 megapiksel, dan juga udah kompatibel sama Windows Hello. Udah diinstal Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home and Student 2021, itu udah include. Oke, jadi ini dia untuk kualitas webcam dan juga mikrofon dari Asus ZenBook 17 Fold ya. Yang mana dari segi webcam ini resolusi maksimal di 720p aja, jadi emang rada kurang mentok nih ya, hasilnya agak sedikit noise juga. Tapi untuk audionya sendiri dia banyak fitur di aplikasi My Asus, di mana ada fitur AI noise cancelling. Jadi di tetangga gua ini tuh dari kemarin lagi renovasi udah sebulan lebih, mengganggu banget. Tapi dengan adanya si AI noise cancelling ini dia lumayan mengurangi suara geduk-geduknya tadi ya, sama suara ada potong keramik lah, ada ngebor lah, itu semua lumayan keredam. Oke, ini dalam posisi AI noise cancellingnya off. Mungkin kalian tadi bisa denger ya, ada bunyi jeduk-jeduk-jeduknya itu semua terekam. Kalau yang tadi itu AI noise cancelling on, nggak kedengeran sama sekali kan. Dan terakhir nggak lupa juga urusan multimedia, speakernya ini juga asik banget dengan stereo speakers yang udah kompatibel dengan Dolby Atmos yang certified juga oleh Harman Kardon. Oke, yang unik daripada si speaker ini adalah positioningnya. Tadi dimana dia ada speaker di atas sini sama di bawah sini gitu guys. Yang mana pas gua tuh lagi nonton YouTube di layarnya si ZenBook Fold ini, gua ngerasa kayak suaranya tuh keluar dari layarnya gitu guys. Tapi pas dipakai di posisi mode desktop atau di mode dibuka lebar begini ya, itu suaranya jadi kayak pure stereo gitu. So ya intinya sih suaranya mantep buat di posisi apapun, dan ya gue harus bilang good job buat sound engineer-nya Asus karena ini ngasih experience yang ya berasa maksimal gitu. Oke, so ya saatnya ke kesimpulan aja. Jujur, memang dari segi experience, gua nggak nyangka sih gua bakal suka dengan konsep produk kayak gini ya. Awalnya gua ngeliat kayak ini bulky, tebel, bezelnya juga gede, dan harganya juga ya masih bikin geleng-geleng sih ya buat spesifikasinya ya. Udah pada tebak belum? Komen di bawah. Nah, tapi setelah gua pakai ya gua mulai paham nih kenapa ada produk kayak gini. Kenapa Asus ngelakuin ini? Kayak bisa dibilang yang dia lakuin di sini itu adalah sebuah kayak proof of concept yang bakalan punya value bagus nih mungkin di masa depan gitu ya. Semakin ini disempurnakan di beberapa generasi berikutnya ya ini bakalan lebih banyak lagi use case-nya tadi ya. Kayak gue tadi pakai buat cloud gaming, mungkin nanti ke depannya kita bisa cloud working gitu ya. Spesifikasi nggak harus yang kenceng, tapi ya buat kita pakai bisa berbagai jenis satu device buat semua. Dan ya harapannya semoga harganya juga lebih terjangkau juga ya di generasi-generasi yang berikutnya. Atau gini deh, Asus kan punya banyak portable monitor tuh. Bikinlah satu yang model lipat begini gitu dengan harga yang lebih terjangkau gitu kan. Gua bakalan beli sih. Tapi ya untuk saat ini emang produk kayak gini bisa dibilang niche banget use case-nya ya, mungkin cocoknya buat kalian yang butuh tablet gede tapi pengen ringkas dengan harga yang super premium.
Gue jadi ingat mungkin dulu kepakainya kayak gue pernah ketemu sama vendor wedding gitu ya, pas lagi meeting sama vendor yang dekorasi gitu ya. Dia bawa tablet yang gede banget buat tunjukin nih. Ya kayak mungkin arsitek kayak gitu kalau nunjukin layout, tunjukin dekorasi, tunjukin gambar segala macam ya ini bakalan kepake banget. Dan ya kalau misalnya dia pakai ZenBook 17 Fold OLED ini ya, ini pasti selain bakalan lebih enak dilihat karena layarnya gede, layarnya OLED, dan ya pasti juga bakalan ngasih prestis yang lebih kali ya. Mungkin harga dekornya mungkin ya mahal juga, ratusan juta gitu. Tapi kalau emang kalian cocok, ini kalian bisa tebus si laptop foldable bleeding edge technology ini dengan harga 50 jutaan. Dan ini gue juga barusan dikasih Asus kode diskon. Ada kode diskon 2 juta rupiah dengan kode GET17FOLD yang cuma bisa dipakai di eksklusif Asus online store. Yang mana linknya juga udah akan langsung aja gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, segitu aja buat video kali ini. What a way to start 2023 ya. Mungkin tahun ini bakalan jadi tahunnya foldable. Let me know gimana pendapat kalian soal laptop ini juga langsung di kolom comment section di bawah. Dan like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian belum. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin. Ciao. Boom.